welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini kita mau podcast dan narasumber kita adalah fotografer Kak Ety. Selamat pagi Kak Ety. Selamat pagi. Iya, saya perkenalkan Kak Ety ini kita manggilnya ya Kak Ety fotografer. Iya. Ya, dan langsung aja nih IG-nya namanya Ety_fotogaleri. Oke, Ety_fotogaleri. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya Kak Ety tentang dunia fotografi dan kenapa berkecimpung di dunia fotografi dan dari komunitas mana. Silahkan. Ya, saya itu sebenarnya tadinya belum bisa foto ya, maksudnya tahun 2000 berapa ya, saya pokoknya iseng pengen beli kamera gitu. Ya udah beli terus, tapi pas sudah punya kamera nggak bisa makainya, ini gimana ya makainya ya fotonya gitu kan. Terus coba sendiri, mode auto aja nih gitu kan. Terus tapi ya masih belum puas ya, akhirnya saya dipertemukan sama, jadi kebetulan teman itu tuh iseng gitu, dia DM-in fotografer di Instagram gitu. Ternyata itu satu kota ya sama kita gitu kan. Terus dia mau janjian tuh, kan kita minta ajarin tuh. Terus akhirnya kita ketemu, kebetulan satu merek sama beliau ini gitu kan. Terus ya udah langsung kita ketemuan di tempat yang biasa buat moto. Kebetulan dia genrenya landscape gitu kan. Terus ya udah langsung kita jadi ketemu, langsung praktek, langsung diajarin di tempat. Jadi dari yang belum bisa apa-apa ya kita belajar gitu. Lama-lama kita ada komunitas diperkenalkan karena ikut-ikut event ya. Jadinya terus lama-lama jadi banyak sih yang ya sambil praktek sambil ngajarin gitu. Lama-lama gitu. kita pelan-pelan jadi bisa gitu kan. Cuman ya memang masih pemula ya gitu. Gitu aja sih. Jadi dunia fotografi didapatnya bukan dari sekolah. Dunia fotografi didapatnya dari otodidak. Nah, kalau kita bicara fotografi nih, apakah kita harus pakai kamera yang mahal yang seperti ini atau pakai HP juga bisa? Gimana? Iya, jadi sebenarnya intinya tuh kita tuh senang dulu gitu kan. Karena kita suka fotografi dan kita adanya apa nih, kalau memang cuma ada handphone, ya kenapa tidak gitu. Karena dengan handphone pun juga bisa menghasilkan foto yang bagus gitu. Dan itu juga komunitasnya ada sendiri. Fotografi untuk handphone itu, dan banyak sebenarnya, nggak cuma 1-2 ya, tapi banyak gitu. Terus kebetulan kalau saya kan karena emang sudah terlanjur punya kamera gitu kan, dan emang kalau kamera tuh beda ya dengan handphone. Kalau kamera tuh lebih detail gitu ya, lensanya kan bisa macam-macam gitu kan. Terus dan kita bisa nentuin kita mau genre apa nih. Kalau untuk genre A ini lensa yang dibutuhkan ini, terus kameranya ini, terus propertinya apa aja gitu. Sedangkan handphone kan satu itu. Cuman handphone pun juga ada propertinya, misalnya kayak kalau yang suka makro ya, makro tuh yang moto-moto hewan-hewan kecil, semut kayak gitu-gitu. Itu kan ada tuh namanya lens bong ya. Jadi itu ditempelin di handphone, kita bisa bener-bener zoom gitu. Oh gitu. Dan semuanya itu ada komunitasnya ya? Ada semuanya. Komunitas apa yang sekarang diikuti sih, baik itu fotografi maupun videografi? Mungkin bisa diperkenalkan juga nama komunitasnya. Ya kalau untuk komunitas itu banyak banget ya komunitas, cuman tergantung genre. Ada juga yang komunitas all genre nampung situ, ada juga yang khusus satu genre aja gitu. Kalau saya kebetulan saat ini karena kan kita juga mengukur dari kita sukanya apa nih gitu, kita enjoy di foto apa gitu kan. Kalau kayak saya misalnya landscape itu saya seneng banget karena emang dasarnya kan emang suka traveling pertama, terus saya suka seni gitu ya. Maksudnya seni itu kebetulan almarhum ayah saya itu seniman ya, maksudnya meskipun dia guru tapi dia guru seni rupa gitu, dan gitu. Tapi dia pelukis ya, karena zaman dulu kan mungkin untuk kamera masih jarang ya, jadi dia pelukis gitu kan. Itu kayaknya nurun ke kita itu ya jadi seni ya, seni apa aja sih termasuk fotografi ini gitu. Dan itu saya mengcapture pemandangan itu suka banget ya, karena kita kan langsung ke tempatnya gitu. Jadi jadi kita langsung ya ada di alam itu gitu. Ya, oke. Kembali ke masalah komunitas tadi. Kalau kita bergabung dengan komunitas itu kan banyak sekali kegiatannya ya. Antara lain yang saya tahu nih jalan-jalan, bener nggak? Bener. Iya. Udah kemana aja nih ngomong-ngomong? Kalau untuk komunitasnya kan saya ikut beberapa ya. Ada komunitas yang all genre masuk. Nah itu
kita memang mengadakan jalan-jalan itu, tapi Namanya apa? namanya Insta Nusantara. Insta Nusantara. Ya, itu se-Indonesia ya. Jadi itu udah se-Indonesia dan kita ketemunya, saya sih seringnya ikutnya yang gathering nasional ya, karena kalau gathering nasional kan kita di tahun ini di kota ini, tahun Iya, ini di kota ini gitu. Nah, kemarin itu 2024 ya, 2024 saya ke Makassar. Itu pengalaman pertama ya saya, dan saya sangat senang sekali di sana itu gitu kan, karena kita ketemu dengan fotografer dari sana dan dari mana aja gitu kan, ngumpul semua di situ dan banyaklah ilmu yang bisa kita dapetin gitu ya. Terus kenal dengan fotografer yang masya Allah ya, itu saya juga baru tahu gitu kan, di sana ternyata juga maju juga gitu, rame gitu, bahkan lebih rame dari di tempat saya. Tempat saya itu kan termasuk baru di komunitas. Jadi Insan Nusantara itu kan ada Insan Nusantara Jakarta, ada Insan Nusantara Banten gitu. Nah, yang saya kan ikutnya 2 nih, Banten sama Jakarta gitu ya. Nah, yang Banten itu masih baru, sedangkan yang Makassar ini ternyata udah lama dan dia tuh dan itu rame gitu loh, gitunya. Antusiasnya juga sangat bagus. Oke, itu tadi salah satu tempat yang dikunjungi untuk kegiatan fotografi dan videografi adalah Makassar. Iya. Tempat-tempat lain yang sudah pernah dikunjungi misalnya? Kalau jadi selain gathering nasional ya, saya kan juga ikut mandiri gitu ya. Mandiri itu kita ikut trip gitu ya, foto trip. Tapi lebih ke landscape sih kalau yang saya sering kemana-mana itu. Jadi landscape foto trip ini misalnya kita kan misalnya ada IO nih mengadakan kemana, kita tinggal pilih aja nih kita mau coach yang mana, coach ya istilahnya ya, mentor lah gitu yang akan memandu kita selama di sana, dan pokoknya kita pulang dapat foto bagus aja gitu. Nah itu saya udah beberapa tempat itu lumayan lah bagus-bagus ya, kayak di Bromo, terus di Kawah Ijen gitu ya, terus pernah juga di Danau Toba, itu bagus banget. Jogja juga pernah ya? Jogja juga, terus Jawa Barat? Jawa Tengah itu juga banyak itu ya, terus Jawa Barat tuh ada Pangalengan, terus Sunan Ibu itu puncaknya Kawah Putih, jadi kita melihat Kawah Putih dari atas. Oh ya, oke, itu Indonesia ya? Iya, itu Indonesia semua, dan itu Pulau Bintan juga bagus banget. Oke, apakah kegiatan komunitas ini ada juga ke luar negeri? Oh iya, banyak. Oh ya, udah kemana nih? Kalau saya sih baru ke Jepang doang ya, tapi udah pengalaman yang sangat-sangat senang sekali pokoknya. Oke. Pokoknya sebenarnya sih kalau mau pengennya kemana-mana ya, cuman ya kembali ke kemampuan finansial gitu ya, karena kan itu kita mengeluarkan dana ya. Kalau misalnya kayak gathering itu ada subsidi biasanya. Oke. Ya, kayak kita ke Makassar kemarin, itu subsidi dari Dinas Pariwisata di sana tuh sangat-sangat bagus gitu loh. Jadi pokoknya kita dimudahkan gitu, seperti itu. Ada nggak sih special moment ketika melakukan fotografi itu? Oh iya, terutama kalau saya kan lebih ke landscape ya. Kalau landscape kan kita kemana-mana gitu ya. Nah itu ternyata memang kekuatan fisik itu perlu ya, stamina itu perlu banget. Karena kalau kita untuk minimal kita ke ini deh, ke Kawah Ijen ya. Kalau Kawah Ijen itu kita kan harus mendaki dulu nih untuk dapetin pemandangan yang bisa kita tangkap dengan kamera, itu kita harus mendaki dulu 2,5 jam, 2 jaman lah pokoknya gitu. Terus kalau sama kayak Kawah Putih itu ya, Sunan Ibu kan namanya Sunan Ibu namanya itu. Jadi dia itu puncak Sunan Ibu itu sekitar 2.300-an mdpl ya. Itu kita juga harus mendaki itu sebelum subuh. Jadi kita pernah juga pas bulan puasa, kita sahur di bawah nih, sahur di perjalanan maksudnya ya. Terus kita kan naik nih. Nah pas itu jadi sebelum subuh ya. Jadi kita tuh subuhnya itu di trek pendakian itu ada semacam kayak shelter kecil gitu ya. Jadi kita ya udah sajadahnya pakai jas hujan gitu. Pokoknya yang penting sholat aja. Tapi kenapa kita begitu? Karena kita mengejar momen sunrise. Iya. Kalau kita lewat aja momen, itu udah hilang, karena sunrise itu cuma beberapa menit doang. Dan setelah itu kan ada golden hour, ada blue hour. Itu tuh momennya sangat-sangat sebentar. Ya. Tadi juga barusan menyebutkan bahwa saya sukanya landscape. Kalau saya kan taunya landscape potret untuk foto gitu ya. Nah, ini maksudnya apa landscape itu apa? Itu terus kan ada lagi yang lain nggak? Iya, jadi itu kan salah satu genre ya. Fotografi itu genrenya banyak banget gitu ya. Saya juga beberapa kali mencoba ikut, karena kan saya kan orangnya penasaran gitu ya, seperti apa sih? Dan kayaknya semuanya juga bagus sih ya. Semua ada ini juga, ada arahannya kemana-kemana gitu kan. Bahkan saya dulu sebelum saya belajar foto landscape itu, saya kita emang udah suka foto ya. Jadi temen tuh habis punya baby gitu ya, terus minta fotoin saya gitu kan, sampai
kan saya nggak punya propnya dan nggak punya ilmunya sama sekali, cuman pokoknya saya lihat oh foto new baby born itu begini gitu ya, saya coba aja dan itu alhamdulillah sih bagus gitu ya. Oh Maksudnya ya. dengan kamera seadanya, waktu kan saya beli kamera juga saya nggak tahu ya namanya, oh ternyata kalau beli kamera itu harus yang begini begini begini, itu dengan kamera yang ada dan settingan yang masih belum tahu Oke. gitu ya, pokoknya yang penting foto aja itu alhamdulillah lumayan, teman Iya. itu puas gitu ya, Iya. dan gitu apa namanya, memang ternyata emang butuh Iya. triknya gitu. Jadi dari hobi bisa jadi cuan. Tadi saya dengar oh dipanggil untuk pemotretan bayi yang baru lahir. Nah, selain untuk pemotretan newborn baby, apalagi yang pernah Yang dilakukan? Kalau itu ada ya beberapa misalnya kayak moto apa tuh eh ini ya salah satu partai politik itu kan ada tuh pelantikan anggota DPRD provinsi itu pernah. Jadi itu juga sebenarnya juga wah ini gimana ya, takutnya kan saya mengecewakan ya. Oh Itu ya. kan momen yang cukup sakral gitu ya, dan itu kan cuma sekali itu aja kan. Jadi saya harus ngejar momen. Kebetulan saya ada pengalaman foto jurnalistik ya, ada sedikit belajar sedikit-sedikit gitu kan. Itu kepake juga nih. Jadi kita harus menangkap momen ya kalau seperti itu. Kayak misalnya acara wisuda itu juga kan, apalagi wisuda anak kecil ya, itu kan benar-benar apa namanya, pas anak itu apa gitu, pokoknya kita harus bisa itulah ngambil momen yang pas, Nah, intinya yang seperti itu. paling seru momen apa yang pernah diambil waktu itu? Kalau momen saya kebetulan ya itu yang apa partai politik gitu ya, kebetulan saya dibertugas untuk memotret tokoh gitu kan. Kebetulan saat itu zaman pemilu ya, ya itu ada salah satu capres gitu. Salah satu capres saya moto kan, bener-bener saya berjibaku dengan wartawan-wartawan lain yang rata-rata laki-laki ya. Oh Nah, itu gitu. saya harus apa ya istilahnya, ya udah kejar gitu kan. Terus pokoknya ambil momen lah, nyelip sana nyelip sini gitu. Iya, Itu iya. berkesan banget Bagus sih. ya, pengalaman yang luar biasa. Iya. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya kita berpikiran, ah saya bukan jurusan fotografi, jadi saya nggak bisa jadi fotografer. Enggak, ternyata otodidak itu bisa. Jadi ada satu lagi nih, saya mau minta tips. Apa sih? Pasti ada pemula yang kepengen terjun di dunia fotografi. Ada nggak tips untuk fotografer pemula? Kalau untuk fotografer sih yang sebenarnya yang penting itu kita suka dulu gitu ya. Kita enjoy dengan apa yang ada di kita. Misalnya kita sekarang punyanya handphone, ya udah kita pakai handphone ini bagaimana caranya bisa menghasilkan foto yang maksimal gitu. Iya. Dengan handphone apa aja, mau iPhone, mau apa Android atau handphone yang biasa pun juga nggak masalah gitu kan. Karena ada tekniknya juga gitu. Saya pernah ya ikut apa sih namanya, pelatihan foto food pakai handphone, pernah gitu kan. Cuman ya kalau itu kan pakai ini ya, pakai apa sih namanya tuh, tata letaknya harus begini-begini, itu yang agak pusing buat saya ya, karena kan saya kan lebih senengnya tuh landscape ya, jadi agak Iya. oh ternyata ini lebih detail gitu kan. Ya, Ini harus nggak beri sebelah sini karena ini, tapi pakai handphone. Jadi ya, kalau handphone itu kan bedanya, kalau kamera kan kita bisa ini ya, tapi kalau handphone itu ada bias gitu lah, maksudnya ada pengarahannya harus tepat gitu, tapi ya. bisa. Dan Oke. itu banyak itu, peminatnya banyak banget, Iya, pelajar gitu ya. Saya pernah juga ngisi pelatihan foto untuk remaja. Itu Oke. antusiasnya bagus Oh, sekali. jadi bisa juga ya diundang untuk ngisi pelatihan tentang fotografi. Ya, nanti kapan-kapan kita kolaborasi Iya. untuk acara-acara seminar tentang fotografi. Nah, sebagai penutupnya nih ya, kita mau lihat dulu nih alat-alat yang Kak Eti pakai apa aja, ini apa ya, saya nggak tahu. Coba bisa Oh iya. dijelaskan sedikit tentang peralatan yang ada ini. Iya. Tentunya saya hanya tahu ini namanya adalah Tripod. ya, udah itu Iya. aja yang saya tahu, ini kamera, tapi penggunaannya, fungsinya dan sebagainya. Iya. Silakan Kak Eti Ya, jelaskan. kalau yang ini kan tripod ya. Tripod ini ternyata macam-macam juga. Jadi tripod untuk handphone itu beda, tripod untuk kamera profesional itu beda, terus tripod untuk apa lighting ini itu juga beda. Jadi macam-macam, jadi tergantung kegunaannya. Kalau untuk tripod untuk landscape ini kakinya harus besar-besar gitu, karena dia kan di outdoor ya, kadang bawahnya itu licin atau bawahnya tanah atau lumpur atau pasir itu kan. eh, untuk bahannya juga beda-beda gitu kan. Kalau misalnya untuk yang landscape yang sering foto di laut tuh dia harus bahannya karbon, karena kalau yang bahannya logam itu cepat korosi apa karat gitu ya. Itu contoh untuk tripod aja macam-macam gitu ya. Nah untuk lensa apalagi, kamera kebetulan ada lensa wide juga belum saya siapin ya. Ada lensa itu macam-macam ya, ini kayak ini kan lensa tele.
Ini lebih ke ini ya, yang untuk jarak jauh. Kalau lensa tel itu bisa di ini jauh dekat gitu ya, di zoom gitu kan. Tapi ada juga yang lensa yang fix. Fix itu ya udah segitu aja. Misalnya kayak kita mau potret ya, potret itu kan belakangnya bokeh gitu ya. Nah itu ada lensanya sendiri gitu. Itu kita nggak bisa ini, jadi kita yang maju mundur atau objeknya suruh maju mundur gitu-gitu. Oh Tapi ya. dia belakangnya bokeh gitu. Kalau Hmm. misalnya lensa wide itu untuk yang eh, untuk yang lebar, itu space yang lebar, misalnya foto bersama nih, foto bersama komunitas apa, misalnya apa namanya, pengurus apa gitu, panitia atau apa gitu, itu pakai yang lensa wide Ya. seperti itu. Atau lensa kit itu lebih ini ya, biasanya kalau kamera itu lensanya kit, tapi kalau Oke. kita mau yang lain kita beli lensa lagi. Iya. Kalau ini filter ya, kalau ini khusus untuk fotografi landscape. Ini ada filter, ini ada ringnya, ini ada ini holder, ini ring, Peralatannya banyak ya. ini ring holder, terus ini ntar ada ininya apa namanya, filternya seperti ini. Dan itu Oke. filter banyak, nggak cuman ini ya, ini cuman salah satu contoh aja. Filter tuh ada GND, ada ND, ada banyak pokoknya ya. Oke, iya Seperti baik itu. ya. Jadi kapan-kapan deh kita mungkin berbagi, sharing tentang dunia fotografi. Itu aja bincang-bincang kita hari ini. Kak Eti, terima kasih. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya. Bye-bye.